Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Rumus kata anonim. Apa gunanya bubuk makanan roh ini? Mata Xiao Yan bersinar saat dia melihat 5 titik debu kuning pucat di dalam ruangan. Dia menjilat mulutnya dan bertanya. Tianhuo Zunze membelai janggutnya. Dia merenung sejenak sebelum perlahan menjawab, kekuatan nutrisi roh ini cukup terkenal bahkan selama zaman kuno. Ini bukan hanya item yang harus dimiliki untuk memurnikan pil obat tingkat 8 ke atas tetapi juga dapat menyehatkan jiwa seseorang jika debu menyatu dengan jiwa, secara bertahap memperkuat spiritualitas jiwa seseorang. Dari sana, seseorang dapat melangkah ke yang disebut negara jiwa. Joy melonjak ke mata Xiao Yan saat dia mendengar kata-kata Tianhuo Zunze. Tampaknya hal-hal kecil yang tidak mencolok ini menyembunyikan kemampuan yang hebat. Pada zaman kuno, beberapa alkemis yang telah menyentuh kondisi jiwa akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan bubuk nutrisi roh ini. Benda ini seperti magnet yang menarik spiritualitas. Jika itu menyatu dengan jiwa seseorang, itu akan memungkinkan jiwa untuk mengisi dengan spiritualitas tanpa disadari. Selain itu, ia juga memiliki efek katalitik yang baik dalam hal beberapa kondisi unik di mana seseorang akan memperoleh pemahaman. Tianhuo Zunze tersenyum dan menjawab. Xiao Yan sedikit mengangguk. Kegembiraan di matanya sulit disembunyikan. Dia benar-benar tidak mengambil kerugian dari transaksi ini. Nilai dari apa yang disebut bubuk makanan roh ini memang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan formula obat untuk pil jantung elemental. Apalagi, hal yang mengejutkannya adalah bubuk ini bisa memperkuat spiritualitas jiwa seseorang. Keadaan jiwa membutuhkan jiwa untuk dapat memberikan pil obat dengan spiritualitas. Namun, prasyarat dari efek ini adalah bahwa jiwa seseorang harus diisi dengan spiritualitas yang cukup. Namun demikian, jika seseorang tidak memiliki metode khusus untuk melatih jiwanya, ia tidak akan dapat merasakan apa yang disebut spiritualitas. Selain itu, metode pelatihan jiwa semacam ini telah benar-benar menghilang setelah sejarah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, seseorang hanya dapat meminjam bantuan barang-barang eksternal atau pertemuan yang beruntung untuk memasuki kondisi misterius dan meningkatkan spiritualitas jiwa seseorang. Mirip dengan 2 pengalaman sebelumnya bahwa Xiao Yan. Sayangnya, kondisi semacam ini adalah sesuatu yang untungnya dapat ditemui, tetapi tidak berusaha untuk dicari. Secara alami, seseorang tidak dapat memasukinya hanya karena dia ingin. Karenanya, barang misterius semacam ini, yang dapat memperkuat spiritualitas dalam jiwa seseorang, telah menjadi sangat langka dan berharga di era ini. Hanya sejumlah kecil alkemis tingkat 8 yang mampu memperbaiki bubuk nutrisi roh jenis ini setelah mempelajari cara menyempurnakannya. Namun, saya pikir metode pemurnian dari bubuk makanan roh telah hilang. Mata Tianhuo Zunze sedikit penasaran saat dia menatap bubuk berkilau di dalam nyala api. Saya hanya melihat hal seperti itu di beberapa buku kuno dan tidak pernah melihatnya secara pribadi. Jika Anda ingin memperbaiki pil obat tingkat 8 di masa depan, peluang keberhasilan akan meningkat secara signifikan jika Anda menambahkan bubuk makanan roh ini ke dalamnya. Setelah penyempurnaan, pil tersebut akan menjadi lebih murni daripada pil obat tingkat 8 lainnya. Kejutan melintas di wajah Xiao Yan setelah dia mendengarkan kata-kata Tianhuo Zunze. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa seseorang perlu menambahkan apa yang disebut bubuk makanan roh saat memperbaiki pil obat tingkat 8. Rahasia benda ini dapat dianggap telah rusak, dan diriku yang lama dapat dianggap telah menyelesaikan tugasku. Jika tidak,
Kamu akan berakhir dengan mengomel telingaku mengatakan bahwa aku telah menyebabkan kamu kehilangan formula obat. Tian Huo Zunze tersenyum setelah melihat wajah Xiao Yan. Setelah itu, dia berdiri dan berkata, ini sudah cukup larut, dan kamu harus istirahat lebih awal. Besok adalah apa yang disebut ujian 5 klan besar. Jangan tinggal lama. Orang tua Ye Zong itu telah menaruh semua harapannya padamu. Tian Huo Zunze berbalik dan pergi setelah berbicara. Dokter peri kecil juga mengatakan sesuatu pada Xiao Yan. Dia sempat ragu-ragu sebelum perlahan pergi. Xiao Yan tersenyum saat melihat mereka berdua meninggalkan ruangan. Matanya beralih kembali ke 5 keping debu kuning pucat di dalam nyala api di depannya. Setelah merenung sejenak, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk memberi isyarat dengan tangannya. Bubuk makanan jiwa melarikan diri dari nyala api Xiao Yan dan tetap tergantung di depannya. Xiao Yan perlahan menutup kedua matanya setelah menatap bubuk makanan roh ini. Saat matanya tertutup, kekuatan isap tiba-tiba melonjak keluar. Kekuatan hisap ini menyebabkan bintik kuning pucat yang mengilap berubah menjadi seberkas cahaya kecil yang melesat ke dahi Xiao Yan sebelum akhirnya menghilang. Tubuh Xiao Yan sangat bergetar saat bubuk ini menyatu dengan dahinya. Wajahnya tiba-tiba menegang saat gelombang rasa sakit yang samar dipancarkan dari kepalanya. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia menahan rasa sakit yang dia rasakan. Berdasarkan indranya, bubuk makanan roh itu seperti peluru karena dengan kejam menyerang jiwanya sebelum menembusnya. Untungnya, rasa sakit seperti ini tidak berlangsung lama sebelum perlahan menghilang. Xiao Yan hanya menghela nafas lega setelah merasakan sakitnya berangsur-angsur menghilang. Namun, dia baru saja menghela nafas lega ketika dia tiba-tiba merasakan sekelilingnya membentuk fluktuasi yang aneh. Benang samar, aliran yang tidak biasa merembes dari fluktuasi ini sebelum perlahan-lahan menyerang dahinya. Setelah aliran yang tidak biasa ini memasuki tubuhnya, Xiao Yan segera merasakan kegembiraan yang liar. Dia merasakan aura spiritual yang terkandung dalam jiwanya mulai tumbuh dengan sangat lambat. Ini sebenarnya aura spiritual. Xiao Yan telah memikirkan semua metode untuk meningkatkan aura spiritual di dalam jiwanya, tetapi dia gagal meningkatkan jiwanya bahkan sedikit. Namun, dengan bubuk nutrisi roh ini, aura spiritual yang tidak dapat ditingkatkan dengan mengandalkan metode biasa, dapat diekstraksi olehnya dan digabungkan dengan jiwanya. Xiao Yan merasakan kegembiraan liar saat dia merasakan aura spiritual yang menguat di dalam jiwanya. Itu lama kemudian sebelum dia secara bertahap memfokuskan pikirannya. Setelah dia tenang, debu cahaya kuning pucat samar-samar muncul di benaknya. Kekuatan isap yang tidak biasa sedang dipancarkan darinya. Kekuatan hisap semacam ini lemah, tetapi tampaknya memiliki semacam kekuatan aneh yang mengekstraksi energi spiritual yang tidak dapat dilakukan oleh banyak ahli dari sekitarnya. Aura spiritual yang tampaknya kacau perlahan merembes keluar dari ruang sekitar. Itu terus-menerus masuk melalui ruang di antara alis Xiao Yan. Penyerapan aura spiritual ini berlanjut selama hampir 3 jam sebelum cahaya dan kekuatan hisap yang dipancarkan oleh debu kuning pucat secara bertahap melemah. Jelas, bubuk makanan roh semacam ini tidak dapat bertahan lama. Cahaya yang dipancarkan oleh partikel cahaya ini meredup. Beberapa saat kemudian, sedikit retakan tiba-tiba terdengar di kepala Xiao Yan. Bubuk makanan roh retak dan kekuatan isap aneh itu terhenti. Aura spiritual di sekitarnya segera menghilang. Itu sia-sia terlepas dari bagaimana Xiao Yan mencoba menghisapnya. Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat merasakan perubahan ini. Namun, tepat ketika dia hendak menarik diri dari kondisi ini, merasa tidak berdaya, Spirit Nourishment Powder yang akan menghilang dari pikirannya, tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang kuat.
Bahkan jiwa Xiao Yan merasakan sakit yang luar biasa di bawah cahaya ini. Rasa sakit yang hebat berangsur-angsur mereda. Sementara Xiao Yan masih merasa panik, gumaman tua yang sangat samar dipancarkan dari tempat cahaya meletus. Batas jiwa, tutuplah roh surgawi, seraplah roh yang menempa jiwa. Suara tua yang tidak jelas bergema lembut di benak Xiao Yan. Itu tampak seperti kata-kata suci, menyebabkan seseorang mendapatkan perasaan seperti trans. Perasaan seperti trans tidak menyebabkan Xiao Yan menjadi linglung. Meskipun suara orang tua di benaknya tidak jelas, dia masih berusaha mengingat sebanyak mungkin. Suara tua ini bergema 3 kali sebelum benar-benar tersebar. Xiao Yan perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Ada ekspresi kontemplasi di wajahnya. Ada rumor yang mengatakan bahwa beberapa ahli mampu meninggalkan jejak spiritual pada item tertentu. Jika saya menebak dengan benar, suara tua itu dari sebelumnya seharusnya telah ditinggalkan oleh seorang ahli dari zaman kuno. Namun, karena banyaknya waktu yang telah berlalu, suaranya menjadi tidak jelas. Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Batas jiwa, tutuplah roh surgawi, seraplah roh yang menempa jiwa. Xiao Yan mengerutkan kening dan dengan lembut bergumam. Sesaat kemudian, dia berpikir, sepertinya itu semacam rumus kata. Namun, itu jelas tidak lengkap. Aku ingin tahu untuk apa itu digunakan. Xiao Yan merenung sejenak tidak berhasil. Dia tidak bisa membantu tetapi tanpa daya menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia menyimpan 4 sisa bubuk makanan roh ke dalam cincin kuatnya. Efek dari hal ini, mampu menyerap aura spiritual, terlalu penting bagi Xiao Yan. Sayangnya, itu hanya bisa berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Dia tidak bisa menyia-nyiakan mereka. Karenanya, dia tidak bisa dengan mudah menggunakannya. Lagi pula, dia mungkin membutuhkan hal-hal ini untuk meningkatkan peluang suksesnya ketika dia memperbaiki pil obat di masa depan. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat dia duduk bersila di tempat tidur. Setelah itu, dia perlahan menutup matanya. Mulutnya juga bergerak sedikit saat dia melakukannya. Jika seseorang mendengarkan dengan cermat, orang akan menemukan bahwa Xiao Yan membisikkan formula kata yang dia peroleh dari bubuk makanan roh sebelumnya. Suara rendah dan tidak jelas bergema perlahan di sekitar ruangan. Ini berlanjut selama setengah jam sebelum interior ruangan yang tenang akhirnya mulai membentuk riak yang tidak biasa. Soos! Mata Xiao Yan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka saat riak itu terbentuk. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Sesaat sebelumnya, dia merasakan kehadiran aura spiritual di sekitarnya. Hal semacam ini hanya terjadi 2 kali padanya ketika dia memasuki kondisi aneh sebelumnya. Namun, Xiao Yan yakin dia belum memasuki kondisi seperti itu sebelumnya. Xiao Yan dengan erat mengernyitkan alisnya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengepalkan tangannya. Kilatan mencolok muncul di matanya yang hitam pekat. Apakah ini karena rumus kata itu? Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.